warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bi ni'matil iman wal islam. Basira wa nadira wa da'iya ilahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ibu Aisyah yang berbahagia. Marilah pada sore hari ini kita mengkaji kembali tentang kandungan Al-Quran maupun Sunnah Rasul yang berhubungan dengan masalah persiapan untuk bekal mati. Jadi materinya hari ini adalah mempersiapkan diri untuk bekal mati. Nah, semua kan akan mati kan Bu ya? Yang hidup hanya Allah. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk mati? Ini perlu kan? Ya. Tak cari dulu ini. Ini materi yang langka. Tidak bisa. Masih panjang kita ini. Makanya mengadakan pengajian dalam rangka itu. Mana juga cuma males pengajian, ya, cuma males. Saya dua kali ini ngisi ini. Sampai suaranya mohon maaf Bu, kemarin saya diminta, kemarin tidak bisa. Saya ngisi ke Jogja ya. Di selesainya Qatar ini, begitu ada tugas langsung ke Jakarta 5 hari. Dari Jakarta ke Jogja 4 hari. Nah, Ahad ini ke sini. Jadi mohon maaf saya sudah katarak kedua, sudah dioperasi. Jadi melihat uang di sana kelihatan. Yang ketiga, sebelum saya berangkat haji, dokter mengatakan, Ustaz harus dioperasi macamnya. Belakang. Dok, saya ini mau berangkat haji. Bimbing 300-700 jamaah. Lebih ya? Iya. Dan nanti setelah haji aja. Jadi ketika diberkati menghubungi ini. Yang sebelah kiri. Yang tidak kelihatan sudah. Jadi jalangan kalian putih kabeh wae. Ireng ya putih, putih ya putih. Sampai di Mekah Madinah itu ditanya, Ustaz kok mata sebelah kiri ya? Yang bisa bicara ini. Sehingga dia minta waktu itu saya bisa harus selama 1 bulan 10 hari. Begitu selesai tugas dari Muhammadiyah, diundang bekal persiapan mati 1, iman dan tauhidnya harus bersih. Iman dan tauhidnya harus bersih. Banyak orang beriman kepada Allah tapi masih percaya kepada selain Allah. Banyak. Kalau saya cari itu mungkin 1000 orang yang percaya kepada Allah paling 100 itu. Jadi modalnya iman saat sekarang ini percaya kepada Allah, oke. Percaya kepada uang pun juga Allah. Apalagi mau pilkada ya. Lomba-lomba nggak ikut. Atau pilgub. Pilgub sopo sing gue pasti
bisa. Kalau kita lemah, sudah hanya dibeli 100.000 aja. Memang hidup seperti itu. Makanya syarat mutlak kata Allah harus beriman kepada Allah bersih dan tauhidnya juga bersih. Apa yang dibersihkan iman itu? Satu, kamu syirikan. Musyrik itu bermacam-macam. Jadi kalau saya sudah jadi pegawai, hidup saya melarat, itu sudah menduakan iman. Ya. Kalau saya tidak pegawai negeri, saya tidak pensiun, itu sudah syirik. Turun di lapangan tidak pensiun. Yang kedua, bid'ah. Menambah-nambahi yang bukan perintah Allah dan Rasul. Ini perintah atau tidak dilakukan. Ibu Asia seperti itu, ya, harus ada dalil yang kuat. Karena kalau ibadah kita ini tidak ada dalil yang kuat, percuma. Ya, contohnya baru percaya kepada roh nenek moyang kita, cuma datang ke rumah masing-masing. Opo mau si roh datang ke rumah? Halo, kau mau Jumat lagi dikasih kemenyan, nanti datang bangunan saja. Nggih, Mbak. Iya teko bangun. Dene ketemu teko, Mbak. Koi penting saja ini kok penyanyi jiteni sampai itu. Kok dak teko-teko, kok meneh bali tekane. Sing ono bencana rene, yo di kono beca, nah ono beca grepe gak ono nang kono. Paling kelaku bangunku. Hati-hati. Itu namanya bakaha. Jadi yang pertama kemusyrikan, kedua bid'ah, keempat ketiga tahayul. Yang keempat adalah hurufat. Apa hurufat itu? Jenengan percaya kepada tempat tertentu dan dianggap keramat. Kau juga batu kok. Kok orang wong itu? Akhirnya bawa saya saja. Jadi itu yang namanya penyakit sihir. Dia percaya kepada Allah, tapi masih percaya kepada huruf dan tayul. Mohon maaf, tidak akan masuk surga. Masih ya lu mau kaji di seribu. Iya. Kalau dia kaya kan, umrohnya berkali-kali. Dia ini aja hanya 3 kali, cukup tahu. 2005 berangkat, 2015 berangkat, 2024 berangkat. Itu sudah setiap tahun berangkat haji. Tapi tidak ada. Sebagaimana firman Allah, dilihat surat kedua ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kalau punya Quran diartikan itu surat kedua ayat 163. Monggo. Dan Rob kamu adalah Allah yang ya. Maha Esa, tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Rob itu siapa? Rob itu kamus bahasa Indonesia pengatur. Pengatur kehidupan manusia, pengatur kehidupan alam raya. Namanya langit, namanya bumi, namanya bulan, namanya bintang, matahari. Itu pengatur. Ya.
Bintang-bintang yang punya tidak bisa dihitung, itu namanya Rabb. Nasibnya manusia, yang namanya Rabb. Itu loh. Makanya kalau kita ini miskin, jangan sombong. Mungkin kalau sampai kaya, sombong. Begitu pula sebaliknya, kaya, dia ada miskin. Barangkali Anda kalau miskin, tidak dekat sama Allah, jauh dari Allah. Makanya ada orang yang miskin, yang mengapa dimiskin oleh Allah, tapi ibadahnya kuat, mengkonsumsi lupa kepada Allah. Sama dengan orang kaya yang dekat kepada Allah, orang miskin tidak selalu kepada Allah. Lalu ada tiba-tiba. Kemarin itu saya berangkat haji itu ada jamaah yang kaya. Yai, menurut saya, apa bos? Yai mau berangkat haji, insya Allah tanggal 19 Mei. Nanti kalau mau berangkat ke rumah ya. Ada bos? Ada Pak Kiesa juga. Begitu tanggal 18 saya isi pengajian di Perak. Tapi sana di Ikan Mungsi. Ya, Bidu. Jam 11 saya di Ustaz, gimana sama kata ke rumah? Si bos, saya gimana? Rumahnya besar. Paling 2 kali gitu. Masya Allah, ini orang kaya. Langsung dihitung dengan realnya. Saya dikasih 500 ribu. Lumayan, paling. Ya, saya nak ribanya Ustaz, ini dibawa untuk beli kacang. Isi yoai kan, beli kacang, beli apa? Ya, satu realnya berapa? 4.500 kalikan 500 ya. Alhamdulillah. Hati saya begini. Tapi itu ini bawa Ustaz. Apa itu? Masya Allah. Namanya keripik Kentucky udang. Ampun, enggak apa-apa, sudah dimakan semua. Ya, sekarang istri, ya, guys kamu, kepos. Bismillah. Bisa ada punya anak, punya ada anak bos. 2 yang laki sudah kerja di desa internasional. Yang putri baru kemarin, belum kerja belum. Udah, lakukan saya aja. Uang baru bayar, bawa keripik bawa sampai di Medina dan sampai 2 hari habis dimakan jamaah. Alhamdulillah. Bekal untuk kematian kita, kesempurnaan dalam ibadah yaitu sholat. Ada orang sholat yang sempurna, ada sholat orang yang sempurna. Ada 2. Ustaz, bagaimana tentunya sholat sempurna itu ada 3? Ada 3. Sholat ibadah yang sempurna ada 3. 1, kalau sholat tepat pada waktunya. Mengantos engkak ikut mawon. Ya. Go dhisik sing ngomong butuh. Cepat-cepat laksanakan karena ada perintah. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu tercantum surat keempat 103. Surat keempat 103. Jadi nomor 2 ini sholatnya harus sempurna. 1 ada 3 macam sempurna itu. Sholat harus tepat waktu. Ada pendapat ulama segini, mohon maaf. Ada 2 pendapat ulama. Pertama, tepat waktu maksudnya waktu sholat. Jadi kalau nanti maghrib jam 5 lewat 12 menit itu namanya waktu sholat. Yang kedua, waktu itu sepanjang masih ada waktu sholat. Cuma pilih yang mana? Kalau jenengan tidak ada kesibukan, begitu adzan langsung sholat.
Tapi kalau ada waktu mungkin ada tamu ngomong butuh kalian, itu namanya sholat tepat waktu, memenuhi panggilan sholat. Yes. Itu ayatnya surat ke-8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha ya'muru bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dibuka, dibaca artinya. Surat ke-8 ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Iya, artinya ayat ini mekpis akan tiba sholat waktu 5 kali sehari semalam dan cepat-cepat dengan sholat. Mengapa demikian? Kata Allah, karena sholat tepat waktu itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Yang nomor 3, Allah akan memilah-milah siapa yang sholat tepat waktu, bentuknya wajahnya cantik atau tidak, kaya atau miskin, tidak dihitungan Allah. Karena antara hati dan manusia itu beda. Kalau manusia banyak yang cantik, kalau hati nanti dulu. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng. Tapi kalau hati manusia itu perbedaannya luar biasa. Kadang-kadang orangnya jelek, tapi hatinya mulia. Kadang-kadang orang cantik, tapi kok bengis ya, kok julus ya, ngomong ini ya, sama orang itu kok mau orang dirilis lambia itu loh, beli makan ya. Ada hadisnya Bu, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang wajahnya, Allah memandang hartamu dan kemiskinan, tetapi Allah memandang hatimu dan amal. Meskipun wajah saya biasa-biasa, tapi saya dekat ceramah kamu ya. Gue takdirkan wajah seperti ini. Saya wajah yang disebut cantik, tapi saya itu tidak ada budaya. Jalankan. Ya apa sholat yang khusyuk? Tahu diri dong. Ditata dulu kita harus sholat itu. Baju yang kita pakai ini harus yang bersih. Bukan dari hasil mencuri, bukan hasil dari menipu orang. Ya, terus tahu tentang kita sholat ini untuk apa sih sholat ini yang kita kerjakan? Kita berenang-renang dulu. Karena begini orang, lalu sholat kita tidak suki-suki. Nah, ada sih. Karena sudah salah persepsi. Iya. Jadi sholat yang khusyuk itu kata Allah adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dibuka surat 29 ayat 45. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu sholat yang khusyuk. Jangan-jangan sholatnya baik tapi suka menipu orang lain. Jangan-jangan sholatnya baik tapi suka merasani orang. Ya itu antara lain mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu aja sambil. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah Anda selamat dunia akhirat. Itu
itu bekal untuk akan mati. Kesempurnaan dalam ibadah sholat 5 waktu, belum sholat tahajudnya, belum sholat duhanya, belum sholat qabliyah ba'diyahnya sholat, masih banyak. Yang saya jelaskan hanya sholat fardu. Makanya kalau kita habis berdoa, ya Allah, bangunkanlah nanti malam saya bisa sholat tahajud, ya Allah, rindu. Jadi ciri orang yang khusyuk itu ingin dibangunkan malam sholat tahajud. Habis sholat tahajud, ya Allah, saya ingatkan nanti sholat duha. Begitu. Itu ciri orang yang khusyuk. Semoga jenengan seperti itu. Habis sholat jamaah, ya Allah bangunkan malam hari. Habis sholat jamaah, habis sholat tahajud, jangan sampai terlambat sholat subuh, ya Allah. Terus begitu. Itu artinya 3 kriteria dari. Oh iya, yang ketiga. Karena yang ketiga, bekal untuk mati, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu taat kepada Rasulnya, pasti taat sama suami, pasti taat sama istri. Jadi ini Bu, ketaatan Allah dan Rasulnya kita ini pasti ibadahnya mega jiwa itu sama suami, pasti taat sama suami. Bukan terbalik, suami takut istri. Tidak ada dalam kamus Islami. Itu pula istri takut suami, tidak ada. Yang ada taat. Ini rumus dulu. Saya ini salah kalau salah, ngomong saya salah. Itu gitu. Kalau si salah, tidak salah. Dan ketaatan itu hanya kepada Rasulullah. Dibuka surat ketiga 132. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Surat ketiga 132. Dibaca artinya Bu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Itu cara mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu jelas akan bisa menyelamatkan dunia, dari akhirat. Hanya taat saja. Tadi saya katakan, kalau sampai taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti mendapat rahmat Allah. Otomatis istri taat kepada sang suami. Sebaliknya, suami juga taat kepada istri. Itu Islam. Bagaimana Ustaz kalau saya taat tapi suami itu seinang saya seperti ini, biarkan dulu. Mungkin ada yang tidak benar amal perbuatannya. Si suami sama harus berbeda. Sebaliknya ada mengadu, Ustaz saya ini gampang peleng sama suami. Saya ini hanya pengajian Ustaz kurang peleng, coba kami pengajian dulu, tidak boleh. Tidak kani ngoyo. Itu boleh, tidak boleh. Itu berarti suami berdebat. Sholat sekarang orang mati. Jadi istrinya kalau keluar rumah itu pelek hanya untuk pengajian. Kau pun namanya matok diungkap pun wae. Ya ngopo sih diungkap. Matang. Boleh seorang di keluar rumah, tapi kepentingan kebaikan. Orangnya menjual oleh makanya sekuat tenaga kita harus beribadah dengan kemampuan kita ini. Dan kemampuan ibu-ibu ini tidak sama. Si ibu satu tidak sama dengan si ibu satu. Oleh karena itu banyak doa kepada doa dan doa. Lanjut. Nomor yang kelima, bekal untuk mati. Ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Saya sering mengatakan ikhlas. Apa artinya itu? Allah suka yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Sesuatu barang yang tidak bisa diberikan kecuali Allah.
yang bisa melihat dengan sendiri sama Allah. Ikhlas itu ibadah yang luar biasa. Ya, bukan hanya nominalnya kita berbuat, tapi kita melihat perbuatan kita setiap saat itu akan diperhitungkan oleh Allah. Apa itu? Sholat yang bagus, akhlak yang benar sama Allah. Kalau masih ada orang tua, kita hormati orang tua kita. Saya berkali ngomongnya. Kalau masih ada orang tua sama tetangga itu, duanya orang tua itu luar biasa besar. Saya jatuh lebih tidak punya orang tua. Betul seperti itu orang tua. Kenapa? Duanya orang tua sama anak, tidak ada hijab dari. Kadang-kadang yang punya orang tua disepelekan, yang lihat kasihan orang tua seperti itu. Ada pertanyaan, saya ngisi di mana ini? Itu hukum ya. Ustaz, gimana kalau anak BKK? Anak ini punya rumah besar, terus orang tuanya taruh di belakang dekat kamar mandi. Oh si mentolong. Apakah boleh Ustaz? Kalau saya berbagi terserah baginya. Tapi kalau Islam, orang Islam tidak boleh begitu. Orang tua harus diangkat. Kalau oleh makanya sekuat tenaga kita harus beribadah dengan kemampuan dari kami ini. Dan kemampuan ibu-ibu ini tidak sama. Si ibu satu tidak sama dengan si ibu yang satu. Oleh karena itu banyak doa kepada Allah. Doa dan doa. Lanjut. Nomor yang kelima, bekal untuk mati. Ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Saya sering mengatakan ikhlas. Apa artinya itu? Allah suka yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Sesuatu barang yang tidak bisa dilihat. Itu yang Allah. Saya tidak bisa melihat. Yang bisa melihat dengan sendiri sama Allah. Ikhlas itu ibadah yang luar biasa. Ya, bukan hanya nominalnya kita berbuat, tapi kita melihat perbuatan kita setiap saat itu akan diperhitungkan oleh Allah. Apa itu? Sholat yang bagus, akhlak yang benar sama Allah. Kalau masih ada orang tua, kita hormati orang tua kita. Saya berkali ngomongnya. Kalau masih ada orang tua sama tetangga itu, duanya orang tua itu luar biasa besar. Saya jatuh lebih tidak punya orang tua. Betul seperti itu orang tua. Kenapa? Duanya orang tua sama anak, tidak ada hijab dari. Kadang-kadang yang punya orang tua disepelekan, yang lihat kasihan orang tua seperti itu. Ada pertanyaan, saya ngisi di mana ini? Itu hukum ya. Ustaz, gimana kalau anak BKK? Anak ini punya rumah besar, terus orang tuanya taruh di belakang dekat kamar mandi. Oh si mentolong. Apakah boleh Ustaz? Kalau saya berbagi terserah baginya. Tapi kalau Islam, orang Islam tidak boleh begitu. Orang tua harus diangkat. Kalau diuji orang tua yang seperti itu, kita terima. Ya. Diuji tetangga mungkin kita terima. Diuji anak kita barangkali kita terima. Ya. Jangan merasa kesal hati. Itulah retorika hidup di dunia. Kalau tidak begitu, tidak nyaman hidup. Ya. Ada yang tanya Bu? Itu tertentu dalam surat Al-Baqarah Al Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kau dibaca Bu artinya Bu? Surat ketiga ayat 200. Ayat 200 surat ketiga. Surat ketiga ayat 200. Terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, artinya ayat ini, dimanapun kita berada, menemukan suatu apapun yang kita hadapi, tetap harus bersabar. Karena sabar itu tidak ada bandingan. Dia sakit sabar, orang tua pikun sabar. Ya, ada yang tanya Bu? Persis kurang menit. Gimana Bu? Bagaimana hukumnya orang yang meninggal belum ditanggung saya? Ya. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal hutangnya belum terbayar? Kalau pada waktu masih hidup, hutang itu perlu diketahui oleh keluarga. Makanya saya kan pernah ngomong sama dengan beberapa kali. Kalau kita melihat orang mati itu, kalau tersendat hutang masih belum diterima amal ibadahnya. Makanya bagaimana caranya? Maka ketika dia meninggal dunia, tolong keluarga harus tahu hutangnya sampai berapa besar. Kalau tidak tahu harganya, mungkin yang tahu hanya almarhum, serahkan sama Allah. Yang Allah cuma tahu. Makanya harus tahu. Istri punya hutang, suami harus tahu. Orang tua punya hutang, anaknya harus tahu. Terus niatnya nggak mau bayar. Kalau nggak bisa bayar, Allah yang tahu. Niatnya. Niatnya mau bayar, tapi Tidak, artinya memang niatnya tidak. anaknya nggak mau bayar. Dan orang itu memang niatnya bukan, tapi seenaknya nggak mau bayar ini apa? Iya, yaitu namanya apa katanya Allah aja itu. Tapi kalau nggak bisa bayar, apa yang dibayar? Nggak punya uang. Ada hutang yang bisa dibayar, ada yang bisa dibayar. Ada. Bagaimana? Jagalah istrimu dan anakmu, dan suamimu dari api neraka. Jenengan datang ke pengajian dengan catatan izin sama suami, itu periset masuk neraka. Artinya selamat dari siksaan Allah neraka. Sebaliknya, sampai harus bersyukur untuk mudah masuk surga, sahabat dengan sama kamu. Itu ada. Jadi ketaatan kita kepada Rasulnya itu kata Allah, dan rahmat Allah itu akan menyeluruh kepada kerabat jenazah, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Itulah bekal untuk kita yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman Allah itu dengan rahmat Allah. Itu cari. Kalau kerja harus bertakwa, itu rahmat Allah. Jangan sampai terlambat. Ya, bulannya juga begitu. Jam berapa jam terlambat? Kecuali kalau macet lain lagi. Bekal yang nomor 4, selalu peduli terhadap orang nasibnya orang lain. Jadi selalu peduli terhadap nasibnya orang yang kurang mampu atau orang lain. Jangan tidak usah menunggu sesuatu. Kalau dia melihat kita kurang punya, sampai ada lebih, ya kasih aja. Mungkin baju yang tidak terpakai masih bagus, barangkali tetangga masih butuh. Ya. Ini sampai turun sih, kalau suka dirasukan dapat ibadah. Ini turun yuna monggo. Ya, jadi saya kalau setiap bulan pasti tahu di gimana juga sih Allah, artinya Allah itu tidak terpakai. Mungkin sudah ada kamu, masih layak karena badannya subur, layak ya, pakai. daripada di dalam lemari kasihkan sama teman. Atau yang kamu tidak suka warna kasihkan sama teman, kasihkan jamaah-jamaah. Setiap bulan saya butuh sama dengan baju saya ini. Ya, bersama kising kamu, ijazah juga. Itu yang kita bisa. Atau setiap minggu sekali kita ada berkah.
Mungkin ngasih ke orang habis sholat Jumat berkah. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Surat 63 ayat 10. Dibaca Bu artinya. Surat 63 ayat yang 10. Ya, dibaca itu. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Ya. sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Iya. Lalu dia berkata menyesali, ya Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Iya. Itu penyesalan orang-orang yang merugi. Makanya ada perintah kata Allah, sebelum matimu menuso, maka banyaklah infak. Banyak. Begitu pula dari masjid, ya si lanang gue di kamar untuk sampai itu sholat, mentolong sampai gue itu ada. Saya kalau melihat mendengarkan membaca tafsirnya ini, saya nangis. Ya Allah, tulis saya banyak banget. Dan sampai saling menunggu ibadah sama istri. Jadi sampai nggak melihat ke atas. Al-Quran punya cerita yang luar biasa. Bahasa Quran Indonesia banyak. Nangis kalau kita lihat. Ada lagi seorang anak ditinggal seorang bapaknya, hanya sebatang kara sama ibundanya. Begitu ibunya sakit, anak sayangnya luar biasa. Sampai kerjanya diputuskan sama saudaranya. Saya rela memutuskan pekerjaan. Jangan asalkan saya jangan bisa sama orang tua saya. Itu ada. Saking cintanya sama orang tua. Makanya dengan banyak-banyak baca Quran dengan tafsirannya. Itu yang saya banyak cerita. Seorang ibu tidak punya anak, tidak punya suami, tapi hidupnya luar biasa, sangat luar biasa hidupnya. Tapi pasti bahagia dia. Isinya suaminya meninggal dunia, punya anak meninggal dunia. Dia hanya semangat untuk berjuang dan beribadah. Ada dalam. Iya. Jadi infaklah sebelum kematian tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi idza akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minasalihin. Itu. Kalau jenengan sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kiriman pahala kecuali amal ibadah yang diambil. Di akhirat tidak ada yang nolong kecuali amal ibadah kita, yaitu pengajian kita, yaitu infak kita, yaitu sholat kita. Di kuburan kita sendiri kita tidak ada menemani suami, halo, dia musuhin Nabi ketika di Mekah. Akhirnya sakit orang Yahudi ini. Sakit, Nabi kebetulan jalan. Kok ada gubuk itu, ada orang tua yang sakit matanya buta. Nabi tidak tanya apakah dia orang Yahudi. Dia ada yang menemani, dia kelaparan, diminta di gubuk itu. Nabi bekal dikasih sama dia itulah, disuapi pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Akhirnya orang ini sehat. Sudah pagi, sampai sudah sehat. Saya tidak mesti lagi. Kalau saya sakit, saya mesti lagi. Tapi tidak ngomong kalau dia Muhammad. Begitu pulang Muhammad, temannya yang saya itu lewat. Rasulullah kok ke teman saya itu, atau di musuhnya. Dia masuk ke gubuk itu gini. Siapa sampai kok saya tidak ada orang. Tangannya halus sekali, ngomongnya sopan sekali. Kalau ngomong tuh hati saya itu cerah, menyenangkan. Tidak ada satu pun hari ini seperti dia. Berbalik sini, hampir 3 hari.
nyuapin saya pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Siapa itu namanya? Kamu udah tahu? Itu musuh siapa? Muhammad. Langsung dia itu nangis. Dia musuh saya di Mekah. Mau tak bunuh gak jadi. Dia tahu istri dari Mekah, tapi dia tidak pernah melawan saya. Tak lempari ketika di Ka'bah, tidak pernah lempar kepada saya. Tak ludahi di Ka'bah, tapi tidak pernah meludahi saya. Sekarang kok bisa menolong saya? Nangis. Akhirnya datang ke Mekah, ke Madinah, Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu sih, ibarat seperti itu. Makanya kalau jenengan beramal, jangan melihat status. Nah, tanya tadi, apa dasarnya kasihan? Itu yang saya butuhkan. Jangan ada status. Jadi nggak bang status dari dia. Yang penting kita bisa memberi kepada orang lain. Saya kira itu ya. Demikian, mohon maaf.